Hai guys, ini adalah konten pertama podcast di Klinik Ester bersama Dr. Jimmy Karo SPOG. Informasi bahwa Dr. Jimmy Karo SPOG adalah dokter obsgyn yang berpraktek di Klinik Ester setiap hari Kamis jam 5 sore. Jadi kalau mau daftar, boleh langsung chat Pak Admin. Oke dokter, pada saat ini Torang mau bahas konten yang sedang viral di TikTok khususnya dunia kesehatan di bagian obsgyn. Konten yang sedang viral, jadi ada nih dokter umum namanya Dokter Gia, dok. Dokter Gia ini podcast dengan Raditya Dika. Di podcastnya itu membahas tentang seorang dukun atau paraji yang menolong persalinan sehingga rahimnya copot. Dan ternyata konten itu viral dan menimbulkan beberapa argumen yang ada yang sepaham, ada yang tidak sepaham sesama dokter spesialis kandungan. Nah, pada saat ini Dokter Jimmy, torang ada mau tanya-tanya menurut Dokter Jimmy pendapat, apakah bisa rahim wanita itu copot dokter sehabis bersalin? Silahkan dokter. Oke, kalau pertanyaannya apakah bisa atau tidak, saya sebagai dokter SPOG yang sudah dari tahun 2013 pernah tugas di pedalaman Papua, pernah tugas di Sulawesi Tengah, pernah tugas di di Belitung Timur, di Lampung, dan ada beberapa tempat di pedalaman. Ya, saya rasa itu benar dan bisa. Mungkin ya dokter? Mungkin saja terjadi. Mungkin terjadi. Tapi sebagai orang awam nih dok, itu bagaimana ceritanya seorang dukun itu ditarik plasenta apa bagaimana dok kira-kira? Biasanya kalau kita lihat konten-konten teman-teman yang sudah menjawab dari beberapa teman SPOG bahwa ada terjadi inversio. Inversio artinya rahimnya belum ari-arinya plasenta itu belum siap lepas, atau plasentanya itu lengket, akreta atau perkreta dan tidak bisa dikenali oleh dukun. Atau paraji ya, saya juga tidak terlalu familiar dengan sebutan paraji. Nah, kalau dia terjadi subinvolusi, rahim itu akan terpuntir kan, dia terbalik. Bisa saja kalau dia terlalu kasar, dia menarik dengan brutal, tarikan brutal mungkin maksudnya untuk menolong, menghindari pendarahan, ya bisa saja dia tercabut. Karena mungkin dukun atau paraji itu tidak memiliki pengetahuan ya dok? Iya, itu satu, karena mereka tidak memiliki pengetahuan. Sebenarnya sudah ada dokter juga yang saya lihat membahas di konten, masalahnya karena ilmu pengetahuan. Kalau dukun kan dia tidak mengerti anatomi. Dia tidak tahu anatomi, dia tidak mengerti perjalanan kala 1, kala 2, kala 3, dia tidak tahu manajemen kala 3, dia tidak tahu manajemen aktif kala 3, dia tidak tahu manajemen kala 4. Nah, itu yang bisa saja terjadi. Nah, terus dok di konten itu akhirnya dokter Gia melakukan operasi bersama dengan dokter obsgyn dan ternyata terjadi perdarahan hebat yang butuh diklaim. Ya, itu saya gimana dok? Podcastnya diklaim satu-satu. Jadi memang kalau saya bisa membayangkan operasi yang dilakukan oleh dokter yang bersangkutan itu, ya otomatis setelah dia buka perutnya, ya tentu dia harus mengeksplorasi posisi rahim kan, yang sebagian besar udah terlepas itu, udah lepas. Jadi berarti sisa bagian yang ada di situ kemungkinan besar sih mungkin SBR ya. Apa tuh dok? SBR itu segmen bawah rahim. Nah, biasanya daerah situ yang menipis. Kalau pada kala 1 lama atau pada kasus-kasus misalnya ruptur, dia menjadi tipis karena proses kala 1 yang lama. Nah, terjadi robekan di situ, tentu robekan itu kan bukan insisi steril ya. Jadi robekan itu harus diklaim dulu sama. Itu penjelasan. Jadi diklaim berarti dikontrol pendarahan. Kemudian baru dia kenali organ sisa yang ada di situ. Baru biasanya kalau kita angkat rahim kan ada 2 tekniknya, itu angkat full sampai ke porsio atau ke cervix bibir rahim, atau HT subtotal. Subtotal itu cervixnya ditinggalin. Biasanya untuk emergency kan. Mungkin kasus kayak gini, mungkin nggak semua robek kan. Jadi mungkin ada dia tinggal, ya itu diklaim-klaim, dikontrol pendarahan, baru dijahit. Sebenarnya kontroversinya banyak SPOG yang menganggap bahwa kalau terjadi pendarahan sehebat itu bisa mati. Sebenarnya pasiennya bisa mati kalau arteri uterinanya itu putus. Arteri uterinanya itu berjalan di sepanjang rahim, dari daerah dasar panggul, dari daerah kira-kira
pertemuan antara dari kafum douglas itu pertemuan antara rahim dengan kandung kencing, itu dari sisi kiri dan kanannya dia sampai ke arah pertengahan korpus. Nah, sebenarnya kalau dia terjadi robekan dan melepas arteri itu tanpa putus, bisa aja pasien tetap hidup. Karena saya juga pernah dapat kasus yang sama di Papua. Bisa ceritakan, Dok? Nah, tapi itu ditolong oleh dukun, jadi dia melakukan kristeller tanpa menilai kontraksi mungkin ya. Jadi mungkin dukunnya naik ke atas perut terus didorong. Nah, gitu. Jadi terjadi waktu kita lihat dari bawah mau tertarik itu, wah, saya udah lihat oh ini terjadi inversi kan. Nah, jadi tidak lagi melakukan tarikan dari bawah, langsung didorong balik ke atas, terus langsung operasi pasien. Waktu buka, seluruh sisi kiri itu udah robek, terpisah dari. Tapi yang saya bingung juga, ngeri guys. Tidak ada pendarahan yang biasanya kita lihat kalau arteri uterinanya itu putus. Jadi waktu kita eksplorasi, ternyata sisi ligamentum latum, sisi indung telur ovarium tuba sebelah kiri itu dia lepas dari rahimnya. Sisinya itu dipaksa. Jadi kita tinggal kontrol klem dulu untuk kontrol pendarahan, baru dijahit, baru tinggal dipotong yang sisi sebelah kanan untuk melengkapi melepas rahimnya. Tapi pasiennya selamat, Dok? Pasiennya selamat sampai hari ini. Cuman bayinya enggak. Oh, bayinya tidak ya, Dok? Bayinya tidak. Karena teknik pertolongan yang salah. Memang itu yang susah kan. Nah, mereka kan tidak bisa menilai manakala satu lama, manakala dua lama. Kalau dua lama pada primi 1 jam, kalau dua lama pada multi 2 jam. Nah, itu kan dia nggak tahu. Jadi yang pasti mau pasiennya berhari-hari proses bersalinnya mereka tungguin. Kan dukun atau para rajin dianggap semua kasus sama ya? Dianggap semua kasusnya sama. Jadi dia tidak bisa menilai, oh ini sudah terlambat gitu. Kalau kita kan kalau sudah terlambat harus segera kita tindakan berikutnya, apakah persalinan dengan alat, apa persalinan dengan oksitosin drips atau operasi. Kan dia urutan modalitasnya seperti itu. Jadi kalau dukun yang tidak dilatih ya, dia tidak bisa menilai kan. Protokolnya itu nggak ada, dia nggak ada di pikiran dia. Oh ini sudah terlambat, oh ini macet, oh ini ada sesuatu gitu. Kok kontraksi bagus, tapi kok bayinya belum lahir. Nah dia bisa menilai. Nah dokter, ini sedikit rasa penasaran sebagai orang awam. Menurut dokter, di zaman modern ini butuh nggak dukun yang dilatih? Karena banyak, kalau mau dilihat dokter, bidan-bidan juga banyak. Ya betul. Nah itu persoalannya selalu jadi masalah dari dulu kan. Balik ke pemerintahnya. Oh iya. Mau nggak dia bayar bidan-bidannya itu untuk masuk sampai ke kampung? Dulu pernah ada konsep melatih dukunnya kan, di-upgrade. Tapi ya tentu nggak adil dong buat teman-teman bidan atau teman-teman dokter yang udah sekolah begitu lama, terus mereka belajar dengan pengalaman dan terus dia pertolongannya tetap ditolong oleh sama dukun kan, itu jadi tetap nggak ideal. Itu namanya kemunduran prestasi, berarti level pelayanan kita mundur. Jadi secara otomatis sebenarnya bagaimana cara pemerintah mengakomodir atau menyediakan pelayanan yang bisa menjangkau sampai ke daerah. Sebenarnya pelayanan puskesmas bisa dengan pustu. Kalau puskesmas jadi upgrade menjadi puskesmas ponet, artinya dia bisa menolong persalinan. Nanti lengkapilah penolong-penolong di situ kan. Nah, bidan-bidan juga kan dia punya protokol. Dia cepat dia menentukan, oh ini pasien harus segera dirujuk, oh ini masih bisa. Nah, gitu kan dia bisa. Nah, itu kan berbeda dengan dukun, dia nggak bisa. Gitu. Jadi kalau kondisi seperti itu ya tentu kita harus kembalikan ke pemerintah. Ke pemerintahnya. Kalau memang dia tidak merata, kenapa tidak merekrut? Tentu kalau merekrut resikonya masyarakat yang bidan atau dokter yang bekerja di pedalaman, ya udah barang tentu dong harus ada fasilitas. Ya kan? Harus ada fasilitas, harus ada gaji yang lebih, harus ada akomodasi yang membuat mereka bisa bekerja kan. Apalagi dokter spesialis kan kalau dia datang di suatu tempat di rumah sakit tipe C yang terpencil, misalnya seperti saya pernah datang di satu kabupaten yang naik pesawat dari Merauke 1 jam sampai ke situ nggak ada peralatan, ya sebulan 2 bulan juga saya nggak bisa apa-apa kan. Jadi harus menunggu alat-alatnya datang. Jadi SDM itu harus seimbang dengan peralatan yang melengkapi dia untuk melakukan tindakannya. Sarana prasarana, fasilitasnya. Jadi otomatis harus seperti itu. Oke, pemirsa, guys yang ada di rumah, jujur saya yang mendengarkan sedikit horor dengan kasus ini, tapi nyatanya berbeda tempat
berbeda pengalaman dan berbeda kasusnya juga. Mungkin berbeda Jadi kasus. tanpa menyudutkan sesama sejawat atau dokter-dokter obsgyn dan lainnya, tetap kita memiliki pandangan dan Iya, benar. pengalaman sendiri. Seharusnya kasusnya Dokter Gia itu jangan dilihat, jangan pro dan kontra sebenarnya. Laporan beliau itu sebenarnya harusnya segera ditanggapi oleh pemerintah. Berarti masih ada kasus aneh. Iya. Dengan ancaman jiwa yang berat seperti ini kan. Nah, seharusnya langsung dipikirkan bagaimana caranya supaya itu jangan terjadi lagi. Benar sekali. Jadi edukasi ke masyarakatnya sebenarnya yang penting. Jadi saya juga kurang setuju teman-teman, malah ribut mereka kan membahas oh ini tidak mungkin, oh itu mungkin, oh ya bukan itu sebenarnya tujuannya. Jadi ada juga teman-teman saya lihat teman-teman dokter umum yang bikin jawaban atau speech malah bagus mereka malah ngejarnya ke supaya ini jangan terjadi lagi, bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat. Jadi itu yang lebih penting daripada kita mau berkelahi oh ini mungkin ya sudah, itu bisa Anda usulkan saja ke fakultas-fakultas atau sentra-sentra pendidikan, nanti mereka bahas secara ilmiah kan. Atau mungkin dijadikan penelitian gitu. Ya, silakan gitu. Tapi sudah jangan itu bukan itu yang penting. Jadi yang penting itu bagaimana supaya kasus ini tidak terulang, jangan dia terjadi lagi. Bagaimana cara pendekatannya, pencegahannya, bagaimana cara kita mengoptimalisasi puskesmas untuk caseling, untuk promkes, untuk promosi kesehatan, kan itu yang lebih penting. Jadi nggak penting kalau kita mau bahas, oh itu betul, itu nggak mungkin. Iya. Bukan itu yang penting sebenarnya. Jadi justru karena kasus ini viral, seharusnya ada perhatian dong dari pemerintah. Iya, itu yang penting. Salah satu cara untuk mencegah itu, ya untuk kawasan Bitung, kontrol saja ke klinik Esther kan. Asik. Ya, kalau Anda ANC-nya teratur, otomatis Anda akan tahu caranya dan Anda akan diajari juga di sini cara menghadapi persalinan seperti apa, dijelaskan resiko-resiko yang akan dihadapi. Iya, jadi intinya untuk ibu-ibu pasangan suami istri yang baru kalau ingin merencanakan kehamilan, lebih baik direncanakan agar supaya semuanya terencana, kontrol rutinnya, datang ke dokter SPOG, USG. Ya, betul. Oke, cukup sekian untuk podcast kali ini. Jadi ibu-ibu di rumah, bapak-bapak yang ingin request kita membahas podcast apa, tentang edukasi apa, bisa langsung komen saja. Dan jangan lupa untuk rutin memeriksakan kehamilan kalau boleh di klinik Esther, karena akan berjumpa dengan dokter yang super friendly, Dr. Jimmy Karo SPOG. So thank you so much for watching guys, and see you the next video. Bye bye. Pengalaman kesehatan dan persalinan yang peduli, aman dan nyaman kami temani, medis modern dan komplementer terpadu di sini. Bersama petugas ramah melayani dengan kasih sepenuh hati. Kini Pratama Anshela di hati, pilihan keluarga sehat dan bahagia. Kami peduli memberikan pelayanan prima. Yuk mari sehat, mulai dari diri sendiri. Anshela, sahabat sejati.